Rasa-rasanya aku telah keliru memilih kamu sebagai kekasihku, cintamu palsu, sayangmu semu, bermain dan permainkan aku seperti ular yang sangat berbisa, suka memangsa diriku tergigit cinta. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Bisa-bisanya aku terlena, bisa-bisanya aku tergoda, rupa-rupanya kau berbahaya, rupa-rupanya kau sama seperti ular yang sangat berbisa, suka memangsa diriku tergigit cinta. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Samadani dalam acara Brendo. Pemirsa, sehubungan dengan kasus penculikan anak yang sedang marak-maraknya bukan hanya di Indonesia namun juga di Bengkulu saat ini, ternyata memiliki berbagai latar belakang atau motif penculikan ini. Mulai dari karena perekonomian yang menipis, perdagangan organ tubuh, eksploitasi hingga dendam pribadi. Hal ini tentu membuat masyarakat bahkan orang tua menjadi waspada dan lebih berhati-hati. Bahkan karena kewaspadaan yang berlebihan ini membuat orang lain dirasa dirugikan. Lantas seperti apa seharusnya masyarakat dan orang tua menyikapi kasus penculikan anak yang sedang marak-maraknya saat ini? Sudah hadir bersama saya di sore hari ini yang akan membahas tema kita hari ini, yaitu bijak dalam kasus penculikan anak, yaitu Ibu Adi Suprapti selaku psikolog. Selamat sore Ibu. Sore. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini Mbak Dora Miranda selaku praktisi anak. Selamat sore Mbak Dora. Iya, oke. Terkait dengan tema kita hari ini ya, soal bijak dalam kasus penculikan anak. Memang saat ini kalau kita lihat kondisi di Indonesia bahkan di Bengkulu ini banyak sekali ya pemberitaan kasus-kasus penculikan anak yang terjadi nih saat ini. Itu kalau dari Ibu Ani sendiri gimana menyikapinya? Ya prihatin ya, artinya keamanan dan kenyamanan anak dalam lingkungannya saja sudah tidak lagi terjamin, ya. Maka kemudian pertanyaannya kemana orang dewasa di sekitarnya, sehingga kemudian mereka menjadi anak yang tidak lagi bisa bebas berekspresi di sekitarnya, di lingkungannya, apalagi mungkin nanti di luar. Amannya nggak ada lagi, kasihan gitu loh. Itu yang mungkin harus kita lebih waspadai, lebih kita sikapi dengan, kalau tadi kan bijak ya, bijak menghadapi penculikan seperti ini. Bagaimana mungkin sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat, di mana di dalamnya itu ada anak-anak yang perlu kita lindungi. Kan anak kan masih dalam perlindungan hukum, masih dalam perlindungan orang dewasa yang ada di sekitarnya, bukan cuma orang tuanya sih sebetulnya ya. Orang dewasa yang ada di sekitarnya, siapapun itu, tetangga, guru, siapa aja, yang artinya bahwa ini anak perlu perlindungan. Mereka memang perlu, karena undang-undang perlindungan anak ya, artinya kan semua orang melindungi harusnya gitu loh. Nah, kalau sudah terjadi kemudian banyak sekali penculikan dan gampang sekali terjadi penculikan, tuh ada apa gitu loh ya, dengan orang tua, dengan masyarakat ya yang ada di sekitar itu. Seperti apa kepedulian dia terhadap keberadaan seorang anak, eksistensi anak itu di lingkungan itu kan menjadi dalam tanda tanya ada sesuatu yang memprihatinkan
Itu kalau saya sih begitu. Kalau dari Mbak Dora sendiri gimana Mbak menanggapi kasus penculikan anak yang terjadi saat ini? Baik, saya sebagai seorang pendidik anak ya, atau guru atau praktisi anak. Nah, jadi memang diawali dari pelajaran di rumah dulu atau sebagai orang tua. Nah, sebenarnya sih kalau menurut saya orang tua itu ya harus aware atau sadar perkembangannya anak itu sudah di batas mana. Karena kan kalau dari segi perkembangan anak itu ada 5 aspek ya Mbak ya. Ada dari aspek kognitif, aspek bahasa, aspek emosi, aspek sosial, kemudian aspek fisik yang berupa motorik kasar, motorik halus. Nah, kalau misalnya kelima aspek itu belum matang atau belum memadai, orang tua harus lebih ekstra. Bagaimana anak bisa berekspresi atau emosi ketika mereka misalnya melihat orang yang tidak pernah mereka lihat atau tidak mereka kenal kan. Untuk mengekspresikan bahwa mereka takut, mereka sedih, mereka itu ya gimana. Jadi memang apabila orang tua sudah mengetahui 5 aspek itu belum terpenuhi, berarti memang harus pengawasan yang ekstra. Tapi di sini saya sarankan juga bukan berarti pengawasan itu orang tua membatasi bahkan melarang anak untuk berinteraksi di luar rumah karena adanya sindrom takut dunia itu kejam, ya kan? Jadi jangan sampai anak tuh dibatasi kalau menurut saya. Apalagi kan tadi kan aspek sosial, anak butuh bersosialisasi. Jadi jangan sampai justru anaknya yang kasihan, gitu. Itu kalau dari saya. Karena kan sebenarnya dalam usia-usia masih anak-anak ya itu kan mereka masih tumbuh kembang ya, masih aktif-aktifnya mencari teman dan juga bersosialisasi. Dikarenakan ada kasus ini yang memang diawali di tahun 2023 ya, sedang marak-maraknya saat ini, bahkan para orang tua pun akhirnya takut dan terlalu waspada, akhirnya berdampak orang-orang di sekitarnya dicurigai. Bu Ani, gimana tanggapannya Bu? Ya waspada perlu ya, waspada harus. Tetapi begini. Kalau kita bicara soal anak itu sedang dalam masa perkembangan. Semua hal yang ada dalam diri dia, jadi terintegrasi. Kalau dia berkembang ya semuanya harus sejalan. Maka dia butuh ekspresi, karena di dunia anak tuh dunia bergerak. Dunia anak tuh dunia bermain. Dia bisa berkembang kalau dia bermain. Dari bermain dia belajar. Dari belajar itu dia melalui bermain. Jadi memang dia butuh apa ya? Butuh tempat, butuh fasilitas yang membuat dia bisa berekspresi dengan baik. Nah, peran orang tua yang paling penting itu, peran orang tua atau peran orang dewasa yang ada di sekitarnya. Bagaimana mereka harus kemudian terlibat dalam kehidupan anak ini. Tadi kan saya sempat sentil ya di awal kita ini. Ngasuh anak sih, tapi kan ngasuh dalam tanda kutip cuman ya udah main, tapi kan? Tapi tidak terlibat di dalamnya, tidak ada komunikasi yang efektif, tidak ada apa ya, dalam tanda kata diskusi yang menyenangkan. Jadi anak itu bermain ya, walaupun dia dalam dunia dia, tapi dia butuh keterlibatan orang dewasa di dalamnya. Kenapa? Karena frame berpikirnya, kerangka berpikirnya, apa ini baik atau tidak baik, bagaimana seharusnya yang kemudian dikatakan dengan cara yang bijak, itu dari siapa? Dari orang tua. Bagaimana seharusnya, itu kan orang tua. Nah, orang tua ya udah aku ngasuh kok, tetapi ngasuhnya tidak ada keterlibatan di dalamnya. Gitu loh. Sehingga kemudian menjadilah anak ini rentan terhadap perlakuan-perlakuan salah. Ya, yang paling ekstrem penculikan. Yang terjadi seperti itu gitu. Nah, kemudian di sekolah ya kan guru juga kemudian anak itu kan di lingkungan sekolah, tapi kan kita nggak tahu ya namanya penjahat itu kan pinter ya gitu kan, sehingga kayak kalau di SD itu guru tuh nggak boleh, apalagi di PAUD, di TK gitu kan, ngajar setelah itu kemudian kembali ke kantor, tidak terlibat di dunia anak itu sendiri, di hamil nggak boleh, nggak bisa, harus ada di sekitar anak. Jadi orang dewasa itu harus ada di sekitar anak. Bukan berarti kemudian mengekang menjadi kehidupan dia, tidak, tapi keterlibatan dia menjadi seperti anak, tahu tentang anak, kemudian anak pun merasa senang, tidak merasa terkungkung, tapi dia senang dengan keterlibatan orang dewasa. Saya pikir mungkin itu adalah hal yang aman buat anak dan mereka pun bisa berkembang maksimal. Berarti sebenarnya anak-anak ini seharusnya masih di bawah pengawasan orang tua ya. Iya Meskipun dong. memang sekarang ini di zaman digitalisasi banyak anak-anak yang dikasih orang tuanya gadget, sudah selesai. Itu dia. Tanpa pengawasan terlebih dahulu seperti itu. Yang Mbak Dora sendiri gimana Mbak Dora? Ya kalau
kalau dikasih gadget ya bagaimana mereka bisa berkembang aspek perkembangan sosialnya tadi kan. Nah, maksudnya gini loh, sebaiknya orang tua juga harus mengetahui kenapa sih hal ini terjadi. Ya, kalau menurut saya sih memang Bu Ani bilang kan pengawasan. Yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh orang dewasa. Ada orang tua, ada guru, ada masyarakat sekitar. Nah, lingkungan, oke lah di rumah, di sekolah. Kalau lingkungan, mohon maaf, zaman sekarang tuh rata-rata personal tuh individualis ya, Mbak ya. Ada kejadian bukannya dibantu malah difotoin, ya kan? Nah, jadi paling tidak memang kayaknya untuk untuk masyarakat luas pun saya rasa ya dengan keadaan seperti ini, dengan situasi seperti ini ya harus dikurangilah yang individualis tadi. Dan juga peran pemerintah di sini saya rasa emang cukup pesat ya. Perkembangan contoh misalnya perkembangan pemerintah itu sebenarnya sudah baik ya Mbak ya. Untuk di Bengkulu saya lihat playground atau area permainan anak yang biasanya kejadian itu kan di luar ya. Permainan anak di sini saya lihat di Bengkulu masih belum aman kalau saya lihat ya. Mungkin tidak ada pagar, tidak ada CCTV, tidak ada yang ngawas atau guard ya. Jadi mungkin kemungkinan besar bisa terjadi di playground itu peran pemerintah. Nah, kalau literasi digital mungkin kita juga sama-sama, tapi jangan nyebarin hoax kalau menurut saya sih ya. Sebenarnya kita semua bisa berupaya. Kemudian masalah kayak Mbak Agnes bilang masalah ekonomi. Saya sendiri sebenarnya melihat kejadian seperti ini nggak mungkin kan pelaku itu adalah orang yang berkecukupan. Berarti ekonomi dengan kata lain mereka adalah personal yang tidak memiliki pekerjaan. Padahal sekarang banyak banget fasilitas dari pemerintah, contohnya saya sendiri dan teman-teman di PKBM ya, itu sebagai sarana pendidikan non formal di sana bukan hanya pendidikan sekolah ya Mbak Agnes ya, tapi pendidikan tentang keterampilan atau life skill. Nah dari sana setelah keluar dari PKBM atau non formal tadi kan kita dapat pelajaran nih, entah itu menjahit, menyetir, dari sana kan tidak mendapatkan pekerjaan. Nah jadi benar-benar semua lapisan masyarakat itu memang harus kayaknya lebih awareness banget karena ini kayaknya urgent ya. Udah warning banget, udah tanda seru banget sekarang itu. Apalagi baru-baru ini tuh ada sempat video yang memperlihatkan seorang anak yang akibat kasus penculikan gitu. Jadi mayatnya itu ditemukan dan ternyata jantungnya itu sudah tidak ada lagi. Ternyata itu hoax dan sudah disebarkan ke berbagai grup orang tua gitu ya. Malah menimbulkan kecurigaan orang lain dan khawatirnya berlebihan. Akhirnya orang-orang di sekitarnya pun ikut curiga dengan orang-orang yang baru. Akhirnya tertutuplah anak ini. Seperti itu kan Bu Ani. Iya. Jadi sekarang udah terjadi sindrom yang takut dunia itu kejam ya Mbak Agnes. Itu yang sebenarnya juga mungkin nanti Bu Ani bisa menjelaskan, baik entah itu psikis ke anaknya, ke orang tuanya, ke gurunya kayak kami di sekolah. Jadi kami itu benar-benar ketakutan, waduh ini gimana ini. Jadi kan, semuanya kena Mbak. Iya, anak-anak pun itu kan nggak selalu dalam pengawasan orang tua, karena kan mereka di sekolah itu kan nggak selalu orang tua harus ngikutin gitu kan. Mereka juga mungkin ada dunianya sendiri. Belum lagi para penculik ini ternyata memang modusnya itu di jam-jam pulang sekolah, di jam-jam pergi sekolah seperti itu. Jadi anak-anak tuh perlu pengawasan dan juga anak-anak ini ternyata rentan ya kalau misalnya mereka melewati gang yang sepi, karena sudah parnoan orang tua ini, Ibu Ani. Ya, makanya tadi saya bilang peran orang tua itu di mana. Ketika mengasuh nggak hanya mengasuh, tapi ada misi-misi dalam mengasuh itu yang harus disampaikan lewat diskusi, lewat komunikasi. Anak itu kan dikasih tahu, misalnya diinformasikan, diajak komunikasi bahwa misal nih, saya yang paling gampang aja kalau mau melakukan sesuatu izin. Ya kan? Kayak kasus-kasus pelecehan anak nggak cuma sampai ke penculikan. Ibu sendiri ketika mau membasuh anak, menceboi, itu kan harus ngomong, pamit ya, mama ceboi. Artinya kalau kemudian kamu diperlakukan seperti itu oleh orang lain, kalau dia tidak pamit, kamu harus tolak. Berarti intinya harus izin terlebih dahulu iya kalau misalnya melakukan hal-hal sesuatu dan diajarkan dari kecil. Betul. Oke, baik Ibu, kita tahan sejenak, nanti akan kita bahas kembali. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Brendo.
Bisa-bisanya aku terlena, bisa-bisanya aku tergoda. Rupa-rupanya kau berbahaya, rupa-rupanya kau sama seperti ular yang sangat berbisa, sangat berbisa. Suka memangsa diriku tergigit cinta. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Bisa kita tambahkan biru tua sebagai gradasi turunan dari warna ungu. Sebuah hutan yang sejuk, nyaman, indah, Hai adik-adik, jangan lupa saksikan Anak Ceria setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Hurra! Para perempuan tangguh ini mendedikasikan seluruh hidupnya, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk sesama. Public speaking sendiri selain melekat dengan bidang tugas saya sebagai akademisi ilmu komunikasi, Saksikan program acara Perempuan Tangguh setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Salsa, kamu udah tahu belum sih berita viral? Lo lihat aja sendiri. Itu si Krisna kan? Kita cobain juga yuk. Iya, yuk. Aduh, bisa-bisanya kalian ngomongin aku dari belakang. Kalian tahu nggak sih etikanya dalam bermedia sosial? Apa tuh? Yang pertama, gunakan kata yang benar dan tepat saat berkomunikasi. Yang kedua, bijak dalam memilih informasi yang akan diunggah. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Yang keempat, cantumkan informasi sumbernya yang terpercaya saat mau diunggah. Dan yang kelima, jangan cantumkan informasi pribadi kalian, jangan berlebihan. Ya, aku udah bagiin semua data pribadi aku. Begitu, karena sudah tahu, jangan lupa terapkan etika dalam bermedia sosial. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Brendo dengan tema kita hari ini bijak dalam kasus penculikan anak. Mungkin kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi ya dengan Ibu Ani terkait dengan anak-anak itu harus diajarkan untuk selalu bercerita kepada orang tua dan izin Ibu ya. Itu dampaknya karena anak-anak tuh sekarang tertutup ya karena asik sendiri dengan dunia digitalisasinya bahkan. Nah itu dia. Jadi seperti yang tadi kan ini pengasuhan Mbak. Jadi artinya bahwa ketika mengasuh itu kan anak itu diajak komunikasi. Ditanamkan hal-hal yang
bagaimana dia harus terbuka ke orang tua. Nah, anak tidak akan terbuka kalau orang tuanya tidak terbuka. Jadi komunikasi dua arah, bagaimana anak belajar pamit, kemudian menceritakan apa yang dia rasakan di sekolah, kemudian menceritakan apapun yang dia temukan di jalan, dimanapun tempat dia bermain. Jadi orang tua itu adalah tempat di mana anak itu bisa mendapatkan segala macam referensi tentang kehidupan. Itu kan harus intinya, makanya kemudian komunikasi. Komunikasi misalnya diajarkan, nah kalau pergi pamit, tadi kan saya udah ceritakan. Kalau mau kemana pamit, harus ngomong ke orang tua, nggak ada salahnya. Kenapa? Contohkan tentang hal-hal yang ini. Kemudian diajarkan untuk waspada, dalam artian gini, kalau bilang parno boleh kok, ya. Yang nggak boleh itu kan paranoid, ya kan? Kalau parno-parno biasa aja boleh. Jadi kita perlu ngajarkan kepada anak itu bagaimana kemudian jika ada orang yang berbuat baik ke kita, tidak selalu harus kita tanggap itu menjadi baik gitu kan. Bisa saja barangkali mungkin kalau bahasa kita orang dewasa modus. Tapi kan untuk dunia anak barangkali mungkin dia punya niat yang tidak bagus gitu kan. Kalau memang kemudian kamu tidak kenal sekalipun dia baik, ya kamu lari aja langsung. Perlu kita ajarkan begitu kepada anak. Ya, untuk saat ini loh, untuk dunia saat ini. Kalau zaman dulu mungkin zaman saya aman-aman saja ya. Zaman sekarang itu luar biasa. Kenapa? Ya itu tadi, anak tuh dibiasakan kasih gadget, individual, dia tidak paham orang lain, tidak mengerti bahwa orang lain itu berbeda dari ibunya. Padahal kan sebetulnya orang lain itu berbeda dari ibu saya, orang lain itu berbeda dari bapak saya, orang lain itu berbeda dari kakak saya. Itu harus disadari, anak harus aware tentang itu, gitu loh. Tidak semua orang baik sama seperti ibu saya, gitu. Nah, dunia sekarang itu harus seperti itu, anak itu dididik. Memang tidak dengan ditakut-takuti, tapi ya kemudian disuruh waspada, iya. Curiga boleh gitu. Nah, bagaimana curiga yang barangkali mungkin bisa menyelamatkan diri, curiga yang tidak kemudian curiga yang bukan mencelakakan diri ya. Kalau curiga terus nanti nggak mau apa-apa, nggak mau, nggak boleh juga. Jadi kan terbatas dunianya. Padahal anak tuh perlu bereksplorasi. Itu tadi kita kasih tahu aja. Sama dengan tadi ya, orang megang kamu jangan mau. Mama aja pegang kamu izin. Ya kan? Iya, nah mama cantik pegang ya pipinya ya, misalnya kan seperti itu, harus izin loh kepada anak. Sampai segitunya, mama sisir ya rambut kamu, padahal kita merapikan rambut dia ya. Kita suka nyisir anak, sisir-sisir aja. Berarti sebenarnya hal-hal simpel pun itu. Oh iya dong, dalam dunia anak harus seperti itu. Dari anak tuh belajar dari kehidupan ya. Anak tuh belajar dari orang tua. Anak tuh belajar dari bagaimana dia hidup di lingkungannya. Nah, kalau orang tuanya kemudian memberikan tata cara yang baik, yang benar, mudah-mudahan dia tidak akan terjebak hal-hal yang seperti itu. Dia tahu bahwa ini orang bukan orang tuaku, ngapain sih ngasih permen? Walaupun dia baik. Iya. Ya kan? Ngasih permen buat apa? Apa modusnya? Perlu loh diajarin begitu. Ngasih kue buat apa gitu loh. Ya kan? Uang aku nggak minta kok. Kan ngasih seperti itu perlu kita kasih tahu seperti itu. Jadi sehingga kemudian yang terjadi anak kita tidak mudah terjebak ke hal-hal yang seperti itu. Ya? Karena kasus penculikan ini juga rentannya itu terhadap anak-anak yang mudah terbujuk. Oh iya, kan? Dikasih permen sedikit, dikasih uang jajan seperti itu kan, mau jajan sama om atau tante, mau aja ngikut. Dunia anak itu kan mikirnya belum luas ya Mbak ya, kemampuan berpikirnya masih terbatas. Mereka masih sebatas hal-hal yang sifatnya konkret gitu loh. Ya di dunia itu, jadi dia masih di operasional konkret. Artinya itu yang nyata, itulah yang tahu gitu loh. Nah makanya kita ajarkan juga senyata-nyatanya. Beda dengan ketika kemudian dia sudah remaja, dia sudah bisa berpikir formal, dia sudah tahu berpikir tentang hal-hal yang abstrak, yang mungkin terjadi di belakang itu yang tidak kebayang. Kalau anak kecil belum bisa, karena dia belum bisa menalur sampai sana. Nah siapa kemudian orang yang menjadi partner dia berpikir sampai ke sana? Itu ada orang tua. Caranya gimana? Ya udah dikomunikasikan dengan kasih sayang, bukan dengan awas lo ya. Nggak boleh gini loh ya, itu malah itu terkekang. Tetapi kemudian kita berikan dengan nalarnya, logikanya seorang anak yang berada pada usia konkret. Artinya kita kasih contoh aja. Itu bukan ibumu, itu bukan bapakmu, itu bukan kakakmu. Sekarang bertanya deh, ngapain dia ngasih? Oke baik, tetapi apakah tidak ada alasan lain? Nah, itu perlu nak kita curiga, misalnya kan seperti itu. Nggak apa-apa, zaman sekarang memang harus begitu. Mau diapakan lagi? Karena dunianya sudah menuntut seorang anak
berada pada posisi seperti itu. Kalau zaman dulu kurang ajar, kamu nggak sopan misalnya. Kalau sekarang nggak bisa lagi, Mbak. Karena mereka sekarang nih bahkan sudah sangat berani ya, bisa merebut nyawa seorang bahkan seperti itu ya. Kalau dari Mbak Dora sendiri gimana Mbak menanggapi anak-anak yang mudah terbujuk ini, gimana sih cara mendidiknya gitu? Baik, saya ulas kembali yang penjelasan saya di awal ya. Berarti dengan kata lain 5 aspek perkembangan tadi menurut saya itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Contoh bagaimana anak bisa mengerti bahwa dia dalam bahaya apabila dia tidak paham bahasa. Jadi kemampuan di bahasa itu adalah kemampuan bukan hanya berbicara, tapi dia ngerti bahasa isyarat, bahasa tubuh, dia ngerti kalimat, kata, kemudian ada namanya aspek emosional. Contoh ya, misalnya Mbak Agnes cantik, senyum kan jadinya kan. Nah jadi apalagi misalnya ketemu sama orang bisa dia teriak gitu kan, dia teriak tolong atau apa. Kalau dia nggak tahu, saya kan anak-anak autisme yang saya hadapi ya. Apabila mereka belum ngerti bahaya, bagaimana mereka bisa teriak, ya kan gitu. Nah jadi salah satu cara di tempat saya di NBC itu kami mengajarkan ada namanya social story ya, karena anak-anak ini belajarnya visual. Salahnya orang tua zaman sekarang seperti Ibu Ani bilang, visual itu malah dialihkan ke gadget. Bukannya kayak zaman kita dulu ya Mbak ya, majalah Bobo, Ananda kayak apa gitu kan, itu kan belajar. Jadi diceritakan misalnya saya social story-nya saya ke mall, dimulai dari misalnya keluar rumah itu buka pintu baca bismillah dan seterusnya. Jadi kan mereka apal. Nah dari social story itu juga kita bisa mengajarkan anak urutan-urutan ketika pergi ke sini dan apabila kognitifnya berjalan dengan lancar atau baik sudah terpenuhi, insya Allah anak-anak itu bisa teriak atau menghindar paling tidak. Karena kan kasus penculikan ini bukan hanya anak-anak yang mudah terbujuk, tapi juga kadang barang-barang yang mereka gunakan tuh mencolok, seperti menggunakan emas itu kan. Terus memakai gadget di jalan raya seperti itu kan, itu kan juga memicu untuk terjadinya penculikan anak seperti itu kan. Kalau seperti yang saya bilang di awal tadi itu motifnya itu beragam, mulai dari karena perekonomian, karena tergiur menjual organ tubuh yang nilainya ternyata tinggi di website gitu kan. Terus ada juga yang karena eksploitasi, karena didikan disuruh untuk menjadi pengemis seperti itu ya, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kita juga takut ya, rentan ya Bu ya. Tapi fenomena itu benar-benar terjadi saat ini kan. Ya. Itu yang menemui orang dewasa. Anak kan tanpa daya ya Bu ya. Nah itu gimana orang dewasanya bisa melindungi anak. Sebenarnya anak ini ketika mereka dalam bahaya, mereka teriak ke kita sebagai orang dewasa mestinya itu. Karena sekarang orang dewasanya pada bersifat individualis ya, miris banget sih sebenarnya sekarang gitu. Orang dewasa sekarang individualis dan narsis. Nah itu Bu. Alhamdulillah sudah ngantarkan anak saya ke sini. Halo. Belum lagi di mobil ya Bu ya. Orang kok jadi tahu loh kau ngantar anakmu kemana. Lah kalau dia niat jahat lo dijemput lo. Saya tadi putus ibumu lo nggak jemput kamu. Karena berpura-pura tadi saya dijemput orang tua kamu. Kepengen dipuji, saya orang tua yang baik, yang rajin mengantar anak gitu kan. Hai, jadi orang tua yang baik nggak perlu tahu orang lain. Yang penting anak yang merasakan, anak yang mengerti bahwa ibuku baik dan aku nggak perlu orang lain. Sehingga kalau aku diajak orang lain aku nggak mau. Mestinya kan kayak gitu. Kalau zaman kemarin di belakang, sekarang lagi Instagram ini ya, sekarang Facebook kemarin. Alhamdulillah, saya sudah mengantar anak saya gini. Alhamdulillah ini segala hal yang dilakukan ke anak tuh dikasih tahu kemana alamatnya diantar, kemana anak alamatnya, pakai titik lokasi pula ada Bu. Pakai lokasinya siapa, namanya di mana. Halo, saya bilang rajin sekali lu ya, saya bilang kayak gitu. Belum lagi ada nama-nama kan Bu ya di mobil. Bapak si A, adik si B. Jadi orang mudah bocor ya informasi Bu, cepat sekali. Jadi kita nggak punya lagi privacy dalam keluarga kita, gitu kan? Orang tuh, anak saya di HP aja, misalnya apa ya, nama kontak, my love,
My son, gitu kan. Hilang HP itu orang tahu tuh anakku. Ya, jadi Gitu kan? sebenarnya orang tua itu nggak terlalu mempublis ya privacy Nggak dari perlu ya, lah, kehidupan gitu kan. Jadi sehari-harinya. anak saya kasih nama. Oke. Namanya nama lengkapnya, bukan nama panggilan. Baik, Ibu Mbak, Ani. di Facebook, Dan juga Mbak Laura nanti akan kita bahas lagi, kita akan jeda sejenak. Baik pemirsa, tema kita hari ini yaitu bijak dalam kasus penculikan anak. Jadi pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 0736215541. Kita break sejenak setelah lagu berikut ini. Apalagi dia yang masih suka dengan gadis remaja. Engkau lupakan anak cucumu hanya demi kenikmatan. Harga dirimu bahkan terbuang. Yang ada hanya rayuan. Oh, mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Apa? Kau ngapain tegak di tengah-tengah? Pacar ayo, nak saya di pinggir masuk tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra cross untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu kebuta? Saya kena cepet, saya kena undang pejabat, undang khusus, tahu tak kamu? Hai, Hoi, hoi, anakku udah diajak emak aku ngajak nyumbuk ke mana? Kau nyanyi nyumbuk. Ngapo, ada apa? Saya kena cepet, saya kena undangan. Tidak Pak Wan, kau tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau Wan berhenti di tengah kau, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, Wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. angklung yang mendunia. Mereka sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu dari Inggris. Yusuf, lagi-lagi kamu main handphone. 2 hari lagi kamu akan ujian, nak. Ayo baca. Iya nih Bunda, tadi Azra udah bilang, tapi Kak Yusuf masih aja main HP. Bunda, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ini Kak Yusuf lagi belajar kok Bunda. Tapi belajarnya melalui HP. Zaman sekarang kan sudah canggih. Kita tidak harus membawa buku kemana saja. Anak-anak, marilah kita bijak menggunakan gawai. Kurangi bermain game dan tingkatkan membaca. Membaca merupakan hal yang menyenangkan. Betul itu teman-teman. Yuk kita membaca buku 15 menit per hari. Ayo kita membaca.
Bisa kita tambahkan biru tua sebagai gradasi turunan dari warna ungu. Sebuah hutan yang sejuk, nyaman, rindang, Hai adik-adik, jangan lupa saksikan Anak Ceria setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Hurra! Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Brendo dengan tema kita hari ini bijak dalam kasus penculikan anak. Oke, Ibu Ani dan juga Mbak Dora, saya mau cerita sedikit nih. Jadi sebenarnya kasus penculikan anak ini kan lagi marak banget terjadi ya. Bukan hanya karena si penculiknya memang pengen akibat perekonomian seperti itu kan, atau dendam seperti itu. Tapi ada juga yang kita tadi sudah bahas bahwa anak-anak ini diajarkan untuk tidak terlalu akrab dengan orang asing. Tapi nyatanya salah satu kasus di ibu kota itu anak-anak ini ternyata diculik dari orang terdekat mereka sendiri seperti itu kan. Sehingga anak ini ya mau nggak mau karena mereka kenal terbujuklah dengan rayuan saudara terdekatnya. Ya, tapi kan kembali kepada tadi yang saya katakan dalilnya bahwa anak ini tidak diajarkan, tidak dikuatkan dalam dirinya bahwa dia siapapun yang ngajak harus pamit sama ibu, sekalipun itu sepupu, sekalipun itu nenek, gitu loh. Jadi dia harus belajar, harus diajarkan, nak siapapun yang mengajak kamu pamit sama orang tua kamu. Kalau dia tidak bisa ini, si ngajak harus telepon ibunya. Kamu pamit dulu sama mamahku. Kalau mamahku izinkan, aku ikut. Masih begitu dong. Itu yang harus dikajarkan. Ya ampun Nek, gitu amat gitu. Saya ya memang harus begitu. Memang harus begitu dan itu yang saya lakukan. Itu gini loh. Anak saya tidak saya bolehkan makan Indomie misalnya, maaf ya, sorry maaf. Dia makan mie tertentu, sorry. Jadi kemudian saya kasih tahu sama mertua saya, tolong anakku tidak diberi makan ini. Kalau dia minta, bilang sama dia, pamit dulu sama mama. Kalau kita komunikasikan begitu kepada orang lain dewasa yang bukan kita, dia ngerti kok. Mereka harus kita ajak mengerti kebijakan yang ada di rumah kita. Bagaimana kita mendidik anak kita, orang luar itu harus tahu. Peduli amat dia bilang, alam nggak repot, ya memang repot, itulah dunia saya, itulah anak saya. Saya punya kewajiban melindungi dia. Artinya dia pun kita ajarkan untuk bagaimana melindungi diri. Itu nggak bisa mbak, tiba-tiba mbak. Harus dari kecil kita tanamkan, dan kalau itu mampu dilakukan oleh anak kita kepada orang dewasa di sekitarnya sekalipun itu sepupu, good, bagus banget gitu. Artinya dia mungkin diminimalisir bahaya yang akan mengganggu dia. Sekalipun tuh neneknya mau ngajak, bayangkan sekalipun nenek kalau emaknya nggak ngerti apa nggak panik tuh. Gitu kan, beling satan tuh ya, nuduh orang lah kalau ceritanya kan paranoid, anaknya diculik, bla bla bla. Padahal kan tidak, neneknya. Oleh karena itu, tadi saya bilang dari awal, orang dewasa di sekitar janganlah membuat anak menjadi kemudian anak yang tidak nyaman dalam dunia dia. Kalaupun itu cucumu, kalaupun itu keponakanmu, kalaupun itu adalah sepupumu, pamitlah kepada yang berhak. Ya, sehingga tidak ada orang yang dipitnah menculik, ya kan? Kalau kasus-kasus yang ada ternyata itu ODGJ katanya, itu diculik, padahal yang culik yang bawa ya saudaranya sendiri. Kalau tadi Mbak bilang sepupunya, kemudian ada yang pura-pura diculik, kenapa? Anaknya caper. Iya. Ada apa dengan orang tuanya? Kemudian kalau dia pura-pura diculik kan berarti ada sesuatu yang salah nih dengan orang tuanya, gitu kan? Anak tuh kan cari perhatian. Bermacam cara, anak pinter ya, banyak tontonan yang bisa dia lihat, televisi dia lihat, oh begini tuh caranya. Televisi kita mempertontonkan hal-hal yang barangkali TVRI pertahankan seperti ini gitu ya. Jangan cari uang aja. Jadi
nontonkan cerita-cerita anak di mana di situ sudah rebutan apa, rebutan ini, rebutan itu, gitu kan, itu kan sangat tidak mendidik. Saya sudah sekian bulan tidak nonton TV, hampir setahun. Pusing saya ngelihatnya, Mbak. Benar, serius saya bilang, nah itu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang barangkali mungkin kayak media sosial kan, anak bebas sekali melihat itu dan dia meniru. Apa sih caraku untuk cari tahu, cari perhatian ibuku, bapakku? Ya aku pura-pura diculik aja lah. Ya kan? Kepikiran ya Mbak, kepikiran dong anak zaman sekarang gitu loh. Ya kan? Ya sampai sedetail itu gitu Bu. Mereka tuh sampai buang tas dan buang sepatunya di belakang sekolah dan berlarian, Bu, aku diculik. Sudah pandai gitu. Akhirnya skenario. buat heboh lah masyarakat di sana gitu kan. Akhirnya ibunya lain klarifikasi kan ujung-ujungnya gitu. Kalau Mbak Dora sendiri gimana nanggapinya Mbak? Ya kalau saya sih memang kita aja Mbak ya, kita yang dewasa seperti ini itu masih dikhawatirkan orang tua. Ngapu kok belum balik? Iya. Ya kan? Nah, jadi memang komunikasi itu kan bukan hanya komunikasi sekarang itu, kayaknya komunikasi itu cukup ditelepon aja deh sama orang tua. Nah, saya sendiri kan sebagai anak, walaupun kita sudah sedewasa ini, ya benar-benar komunikasi itu kayak Bu Ani bilang kan kita harus izin pamit. Nah, kalau yang itu anak-anak, apalagi anak-anak yang belum mencapai usia yang dia bisa berkomunikasi atau anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan khususnya bahasa atau bicara, nah berarti kan memang balik lagi ke orang tua dan lingkungan sekitar tuh harus bisa men-screening awal atau diawali dengan observasi. Nah, kalau memang anak saya misalnya ada jadwal entah itu sekolah, entah itu les, atau di luar, pokoknya yang di luar itu saya rasa sih jangan terlalu dibatasin ya. Dan kemudian pentingnya itu pembekalan untuk pertahanan atau self defense, entah itu bela diri. Karena saya dulu pun orang tua itu masukin saya ke taekwondo kah atau apakah. Jadi walaupun cewek, walaupun kita perempuan ya kita juga harus bisa ya minimal teriak lah, pakai jurus lari lah, ya kan? Nah, kalau misalnya perkembangannya anak ini motorik kasarnya aja belum bisa berlari kayak berdiri kayak ya gimana mereka bisa berlari kan? Jadi intinya memang menurut saya sih dari kecil itu dipertahankan untuk pendidikan, entah itu pendidikan yang bersifat reguler atau formal, yang non formalnya itu tadi bela diri sih kalau saya pentingnya. Apalagi kan kasus yang lagi booming akhir-akhir ini ya Bu ya Mbak ya, dua remaja yang menculik seorang anak di depan salah satu gerai gitu kan, toko minimarket, dan ternyata motifnya itu karena ingin menjual organnya, nilainya sangat tinggi. Jadi ternyata websitenya itu satu tubuh itu 5 miliar. Gampang tuh. Padahal mereka itu kan masih remaja ya, kategori masih remaja dan belum tahu apa-apa. Untuk menjual organ itu kan tidak mudah tentu kan. Apalagi kan itu untuk disebarluaskan ke rumah sakit dan memang orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Malah akhirnya di penjara. Ini kan kalau kita lihat kan bukan hanya orang dewasa ternyata yang bisa membuat kejahatan, tapi remaja pun bisa membuat kejahatan gitu ya Bu Ani. Bisa. Remaja itu kan sudah bisa berpikir jauh walaupun masih sangat belum sempurna ya, artinya kan anak kecil aja bisa bikin skenario hidup, apalagi anak remaja. Anak remaja tuh lebay banget. Lagi lebay-lebaynya. Lebay-lebaynya gitu, lagi ininya. Jadi dia butuh segala hal yang berkaitan dengan bagaimana dia eksis diri, kemudian sangat mudah lagi berpetualang, tertarik dengan hal-hal yang barangkali mungkin ya menarik ya buat dia ya. Ini dunia ini, apalagi kemudian zaman sekarang zaman yang sangat materialistis, Mbak. Segala sesuatu kudu gadget bagus, baju oke, gitu kan terpampang ini. Itu ngiler loh. Ya minta duit kayak emak dah aduh. Kau belanja baik. Ya minta ini minta itu, atau emak itu kan ngomel aja ceritanya. Padahal dia tidak butuh omelan, dia butuh diajak komunikasi, dia butuh diajak pengertian. Nah, kalau dia tidak dapatkan itu ya aku bisa cari kok. Sekarang dunia itu sudah sedemikian terbuka, dunia itu di tangan loh. Tinggal buka gadget, aku bisa apa coba? Ya kan? Nggak tahu ya ada anak yang umurnya 12 tahun bisa bobol bank. Ada kan? Ada. Saya juga bingung, aku aja yang tua nggak bisa. Saya pakai gadget aja susah, masih nanya anak. Tapi mereka gampang, kenapa? Buat mereka dunia itu di tangan mereka gitu loh. Nah, itulah yang makanya saya katakan dari tadi, tetap apapun itu,
kita melihat seorang anak kriminal, yang lebih kriminal orang tuanya. Kenapa? Mereka yang menjadi penyebab kenapa anak begitu. Iya, gitu sebenarnya loh. kan tidak lepas dari pengawasan orang tua dan juga cara anak mengembangkan dirinya ya, dengan seperti melihat gadget secara terus-menerus seperti itu ya. Oke, Ibu Ani, nanti akan kita bahas kembali dan Mbak Dora. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendong. Engkau lupakan anak cucumu hanya demi kenikmatan. Harga dirimu bahkan terbuang. Yang ada hanya rayuan. Oh, mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Apa yang main Wan? Trompet pengen hujan. Iko namanya bukan trompet, Iko namanya serunai. Serunai ko budaya kita yang kau orang harus pelajari. Jangan ngomong gelak-gelai. Kece manggil hujan tuh kodok. Kau coba belajar dulu macam mana mainkan serunai ko. Jangan muncungnya kamu tutup. Kamu orang harus belajar dan mempelajari ko biar tidak lapuk dimakan hujan, tidak lekang dimakan pane. Kini giliran kau sahak. Macam mana bunyi gendang tabu larangan. Kini kamu orang bela balik. Kau nak belajar juga. Kelak sempat kita bersahak, kita belajar sama-sama. Hat, tuan. Zira senang kan? Ayah mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita yaitu bijak dalam kasus penculikan anak. Oke, Bu Ani dan juga Mbak Dora, ini kita juga sebenarnya sebagai masyarakat juga tidak selalu harus curiga terhadap orang-orang di sekitar kita ya. Bahkan karena terlalu curiga pun bisa membawa dampak buruk. Seperti salah satu kasus di Papua itu. Jadi ada salah satu perempuan, dia itu dicurigai dan akhirnya dibakar hidup-hidup karena diduga penculikan anak. Seperti itu. Kalau Ibu sendiri nanggapinya gimana, Bu? Biar kita nggak terlalu curiga nih dengan orang-orang sekitar kita. Yang namanya barang kalau terlalu itu mesti nggak bagus ya. Curiga perlu ada, tetapi kalau terlalu curiga itu nggak boleh. Ya, makanya ketika kita curiga, kita belajarlah untuk menyelidiki. Biasanya kalau terlalu curiga jadi panik. Tapi kalau kita curiga kan kita akan mengidentifikasi, bahasa gampang kerennya ya. Atau kita menyelidiki dulu, ini ada apa sih? Boleh loh gitu loh, nggak ada masalah. Siapa sih dia, betul nggak dia begini, kita harus cari tahu. Kecurigaan itu harus kita punya supaya kita menjadi waspada. Ketika kita akan menjadi waspada, maka kita akan menyelidiki apapun yang ingin kita lakukan, siapapun yang ada dekat kita. Kita jadi tahu, maka kemudian kita tidak menjadi orang yang mudah bereaksi. Gitu loh, ya kan? Kalau terlalu curiga, terlalu merasa terancam, kita kan menjadi orang yang reaktif gitu loh. Kemudian yang terjadi, maka kita melakukan kekerasan ke orang, panik ya. Orang panik itu senjata pembunuh yang lebih ini ya, lebih bahaya dibandingkan dengan karena mudah mengambil keputusan di saat emosional lagi tidak stabil. Betul, makanya jangan panik dulu. Oke deh, aku curiga nih orang, tapi tenang dulu. Jangan pula kita nggak boleh curiga. Kalau kita nggak boleh curiga ya susah juga kita. Hidup itu harus lengkap, harus ada curiganya, ya kan? Tetapi jangan terlalu curiga. Lawang kita cinta aja nggak boleh terlalu. Padahal cinta itu baik kan katanya. Tapi kemudian cinta itu menjadi jelek ketika kita terlalu cinta. Maka yang kemudian terjadi sangat posesif. Kalau terlalu cinta kepada anak, ini nggak boleh, itu nggak boleh, maka anak jadi terkungkung, malah tidak terdidik dengan baik. Kenapa? Karena serba nggak bisa. Kalau kata Mbak Dora tadi 5 aspek perkembangan penting di awalnya menjadi tidak ini. Kenapa? Jangan lari, nanti jatuh, padahal itu dia butuh. Jangan manjat, padahal grasping itu perlu untuk kekuatan tangan sehingga kemudian dia menulis dan segala macam hal gitu. Jadi silakan curiga, tapi jangan terlalu. Oke, jadi dari Ibu Ani sendiri gimana Bu untuk menghimbau kepada masyarakat agar bijak dalam kasus penculikan ini sebenarnya? Sebaiknya sebagai orang tua dan juga masyarakat menanggapi hal itu. Kewaspadaan diri aja deh, awareness, ya lebih kewaspadaan diri yang ditingkatkan. Kalau kepada anak ya kembali kemudian kewaspadaan anak dengan cara itu tadi, ya. Kita curiga ke orang, kemudian kalau apa-apa tuh kembalilah kepada orang tua, berkomunikasilah kita, berinteraksilah kita secara positif. Kalau hidupnya dibangun dengan pola-pola yang positif, orang nggak gampang kok sentuh kita. Serius, coba aja kalau tidak percaya. Yang terjadi itu kan kita sendiri kemudian dengan diri kita jadi kita tidak percaya, kita tidak aware dengan diri kita. Kita sendiri, dengan diri kita juga kita tidak curiga. Padahal kan diri kita juga kita harus curiga. Kenapa sih aku begini? Itu kita perlu, apalagi dengan orang lain, tapi tetap jangan sampai terlalu. Saya juga kemudian tidak curiga dengan diri, kan jadi tidak percaya pada diri saya sendiri. Apa yang terjadi? Saya mudah kena pengaruh, ya. Kemudian awareness karena tidak ada pendirian sebenarnya. Self awareness itu harus. Kemudian kalau kita punya self awareness, maka yang terjadi kita menjadi orang yang memiliki kesadaran itu kemudian membuat kita menjadi waspada, kita menjadi kemudian berpikirnya lebih dengan logika. Kalau terlalu menjadi emosi yang terjadi. Kalau Mbak Dora sendiri gimana, Mbak? Jangan kedepankan emosi. Pokoknya emosi jangan sampai nggak stabil. Jangan dikedepankan. Ya. Mbak Dora sendiri gimana Mbak himbauannya? Iya, kalau saya balik lagi ke tadi, yang pertama itu pengawasan ya. Pengawasan itu bisa dilakukan oleh orang tua, apabila dia sudah sekolah, itu sekolahnya. Kalau kayak sekolah saya sih, saya di kelas pun saya taruh CCTV ya, yang terhubung dengan orang tua. Jadi orang tua itu bisa berkomunikasi mulai dari depan sampai belakang gitu kan. Terus yang kedua lingkungan masyarakat itu tadi ya, kurang-kurangilah individualis.
kalau curiga itu wajar, semua orang itu lumrah ya, kata Bu Ani juga, lumrah itu punya alarm curiga. Kemudian untuk pemerintah saya juga inginkan, ini karena saya pemerhati anak ya, anak-anak nih, kalau untuk anak remaja saya rasa mereka sudah bisa tahu mana yang bahaya, mana yang tidak gitu kan. Nah, jadi saya inginkan juga bagaimana caranya di playground itu saya ingin yang aman dan ramah buat anak-anak ya. Kemudian untuk ekonomi, ayo jangan takut nggak punya pekerjaan, silakan belajar. Nggak sempet SMP, SMA ya bisa ke PKBM untuk apa yang sekolah non formalnya silakan. Intinya komunikasi bukan hanya di hubungan pacaran tadi seperti Ibu ya, komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan sekolah, komunikasi dengan masyarakat. Oke, jadi intinya sebenarnya adalah dari didikan orang tua ya. Orang tua juga harus bisa membuat anaknya lebih terbuka kepada mereka. Terus juga jangan sampai jauh dari pantauan ya Bu ya, jauh dari pemantauan mereka. Dan untuk anak-anak juga jangan terlalu diberikan perhiasan yang terlalu mewah dan mencolok sehingga memicu terjadinya kasus penculikan anak seperti itu kan. Dan juga kita harapkan semoga aparat penegak kepolisian juga bisa cepat mengatasi hal ini sehingga tidak meresahkan masyarakat dan juga agar masyarakat tidak terlalu waspada yang berlebihan tadi Bu ya. Oke, demikian Berendo kali ini pemirsa, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani dan juga Mbak Dora sudah hadir di Berendo kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berikut lagu penghantar dari kami dari Bengkulu Project. Selamat menyaksikan. Just one more chance, I know the things, and let me feel